Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fitriani dari kelas 12 perawat. Saya akan melaksanakan ujian praktik kimia. Itu ada cuka. Yang kedua ada aquades. Yang ketiga ada NaOH atau bisa dibilang soda api. Yang keempat ada HCl. Yang kelima amonia. Nah, kelima larutan tersebut dimasukkan ke gelas 1, gelas 2, gelas 3, gelas 4, dan gelas 5. Indikatornya ada kertas lakmus merah dan biru. Terus indikator kedua itu ada ekstra kunyit, dan indikator ketiga itu ada kol ungu, dan itu yang sudah dijadikan ekstranya, kol ungu. Nah, yang kedua itu ada phenolphthalein. Yang ketiga itu ada indikator universal. Nah, nanti itu disamakan warnanya, dan nanti ada nomornya di pH berapa. Nah, oke, uji coba menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Yang pertama, dengan kertas lakmus merah diselupkan ke larutan pertama. Hasilnya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahannya. Lanjut ke larutan kedua, masih menggunakan lakmus berwarna merah. Berubah ya, warnanya menjadi warna biru. Selanjutnya ke larutan yang ketiga. Tidak berubah. Larutan keempat. Tidak berubah. Dan larutan kelima. Berubah menjadi warna biru. Oke. Selanjutnya uji coba menggunakan lakmus berwarna biru. Diselupkan ke larutan pertama, yaitu hasilnya berubah ya menjadi warna merah. Dan larutan yang kedua tidak berubah. Larutan ketiga tidak berubah. Larutan keempat berubah warna menjadi warna merah. Dan larutan kelima tidak berubah. Oke, uji coba dengan ekstra kunyit. Masing-masing ekstra kunyitnya sudah dimasukkan ke dalam botol 1, botol 2, botol 3, dan botol 4, dan botol 5. Langsung dimasukkan larutan yang pertama ke botol kunyit yang pertama. Diaduk. Selanjutnya dimasukkan larutan kedua ke botol kunyit yang kedua. Selanjutnya larutan yang ketiga dimasukkan ke botol yang ketiga. Selanjutnya larutan yang keempat
dituangkan ke botol yang keempat. Selanjutnya larutan kelima dimasukkan ke botol yang kelima. Oke, di sini yang sangat menonjol itu botol yang pertama ya, warnanya sangat keruh, botol kedua sedikit perubahan, dan botol 3 tidak ada perubahan, botol keempat sedikit keruh, dan botol 5 sedikit. Lanjut ke uji coba dengan ekstra kol ungu. Masing-masing sudah dimasukkan di dalam botol. Langsung masukkan larutan yang pertama. Langsung berubah ya, berwarna hijau. Lanjut larutan yang kedua. Sedikit perubahan. Larutan ketiga. Larutan keempat. Dan larutan kelima. Nah, di sini perubahannya sangat kelihatan ya. Yang di botol nomor 1 itu berubah menjadi warna hijau, di botol nomor 2 itu berubah sedikit seperti ungu muda, dan di botol nomor 3 itu tidak ada perubahan, dan di botol nomor 4 itu seperti warna sedikit ke abu-abu, dan botol yang kelima itu berwarna merah. Nah, ini gambar lebih jelasnya lagi. Lanjut ke uji coba dengan phenolphthalein. Dimasukkan larutan 1 sampai 5 ke botol tabungnya. Dan nanti akan diteteskan masing-masing dengan cairan phenolphthalein. Nah, ini larutan yang keempat dimasukkan. Lalu larutan yang kelima dimasukkan. Lalu dimulai diteteskan phenolphthalein-nya ke masing-masing larutannya. Larutan 1, larutan 2, larutan 3, larutan 4, dan larutan 5. Nah, itu hasilnya ya, yang botol nomor 1 itu berwarna pink pekat. Dicoba dengan indikator universal. Dicelupkan ke larutan yang pertama. Dia menunjukkan ke nomor 2. Yang kedua nomor 2. Larutan yang ketiga sama dengan nomor 8. Larutan keempat sebanding dengan nomor 3. Larutan kelima sebanding dengan pH nomor 7. Oke, soal nomor 1 yaitu jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkan atau buat garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Hasil dari pengamatan tadi membuktikan bahwa larutan 1 itu adalah asam aset atau cuka, larutan 2 itu amoniak, larutan 3 itu aqueous, larutan 4 itu HCl, dan larutan 5 adalah NaOH.
Oke, soal nomor 2 itu jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Nah, di sini dijelaskan dalam teori Loxvold, Newton Lewis, dan August Arrhenius. Nah, secara umumnya, asam adalah cairan berasa asam dan dapat memerahkan kertas lakmus biru. Basa adalah cairan berasa pahit dan dapat membirukan kertas lakmus berwarna merah. Jadi, larutan tersebut dapat digolongkan sebagai asam basa karena larutan tersebut memang terbukti mengandung zat asam basa di saat pengujian uji coba dengan kertas lakmus yang telah dilakukan tadi. Soal nomor 3, mengapa baju yang terkena noda soto saat dicuci menggunakan sabun berubah warnanya dari kuning menjadi merah? Jelaskan dengan teori asam basa. Jawabannya yaitu hal itu terjadi karena kunyit merupakan indikator alami asam basa. Kunyit yang aslinya berwarna jingga, warnanya berubah menjadi kuning jika terkena larutan asam dan berubah menjadi merah ketika terkena larutan basah. Deterjen yang terlarut air bersifat basah, jadi karena noda kunyit pada pakaian terkena larutan basah atau deterjen, berubahlah warnanya menjadi merah atau pink. Lanjut ke soal nomor 4. Dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log H+, maka berapa molaritas larutan HCl yang mempunyai pH 2? Jelaskan. Nah, di sini jawabannya adalah berdasarkan teori Arrhenius disebutkan bahwa asam adalah senyawa yang dapat melepaskan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Adapun basa adalah senyawa yang dapat melepaskan ion ketika dilarutkan dalam air. Berikut hasil analisis sifat asam basa dari dua larutan yang ingin ditentukan pH-nya jika diionkan. Karena larutan melepas ion H+, jadi sifatnya adalah asam. Sebelum kita menghitung dengan rumus, kita harus mengetahui larutan tersebut termasuk ke asam kuat atau asam lemah. Nah, di sini kalau asam kuat itu rumusnya Ma dikali A. Jika asam lemah, Ka dikali Ma. Nah, di sini kan HCl termasuk ke asam kuat, jadi menggunakan rumus Ma dikali A. Kalian dapat menentukan konsentrasi ion menggunakan data konsentrasi HCl yaitu 2x 10 - 1m dan valensi asam sebanyak 1. Jadi Ma dikali A sama dengan 2x 10 pangkat min 1 dikali 1 sama dengan 2x 10 pangkat min 1. Adapun pH larutannya adalah pH sama dengan min log dalam kurung ion sama dengan min log 2x min log 2 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 1 dikurang log 2 sama dengan 1 dikurang 0 pangkat 3 sama dengan 0 pangkat 7. Selanjutnya soal nomor 5, berapa pH darah manusia normal? Apa yang akan terjadi jika obat-obatan yang digunakan tidak sesuai dengan pH tubuh manusia? pH yang normal itu berkisaran 7,35 sampai 7,45. Dan apa pengaruh jika obat-obatan tidak sesuai dengan pH tubuh? Yaitu dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pH darah manusia, yaitu asidosis pH yang terlalu asam dan alkalosis pH yang terlalu basa. Ketidakseimbangan pH dalam darah manusia dapat mengganggu kerja berbagai organ, contohnya asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik disebabkan oleh gangguan pada paru-paru, sedangkan asidosis metabolik dan alkalosis metabolik dipacu oleh masalah pada organ ginjal. Selanjutnya soal nomor 6 yang terakhir, apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Itu kita bisa mengetahui reaksi asam basa dalam indikator kimia maupun alami yang sering kita lakukan di aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti melihat perubahan warna pada noda baju yang telah terkena deterjen. Nah, kesimpulan dari hasil uji coba tadi membuktikan bahwa larutan HCl bersifat asam kuat, larutan NaOH bersifat basa kuat, larutan Aqueous bersifat netral, larutan cuka bersifat asam lemah, dan larutan amonia bersifat basa lemah.